Salam bagi kita semua pada hari ini. Saya rindu berbagi dengan pengetahuan iman yang Tuhan percayakan kepada saya. Hari ini saya akan membagikan renungan yang saya alami, dan Alkitab ini teruji menyatakan kuasanya yang nampak dan terbukti. Karena itu, teman sekalian semuanya yang dikasih oleh Tuhan, ini berita kerjaan Allah yang harus didapatkan, diketahui, dan dipelajari dengan baik. Karena semua hidup manusia jawabannya sudah ada di Alkitab. Terlebih dari itu, saya akan memulai semuanya dengan sebuah doa. Kita berdoa secara iman kepada Kristus. Ya Tuhan Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang membawa manusia kepada prioritasnya yang agung dan mulia. Hari ini Tuhan, hamba-Mu menghadap Engkau yang suci, yang kudus di alam semesta ini. Dengan perjalanan hidup dari firman-Mu yang disajikan oleh Engkau, yang diturunkan oleh Engkau, yang dibentuk oleh Engkau sendiri, yaitu firman-Mu ini sebagai pembimbing penuntut manusia kembali kepada Engkau setiap detiknya di alam semesta ini. Bapa Surga, tolong hamba-Mu untuk mengerjakan, melakukan tanggung jawab ini yang terbaik daripada selama hamba-Mu melayani Engkau. Tuhan, berkatilah isi firman-Mu ini, kekuatan firman-Mu ini untuk menghidupkan banyak orang kembali berubah kepadamu. Terlebih orang-orang yang mendengarkan apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini, pesan kehidupan, pesan ilahi, surat kehidupan, catatan yang hidup dari Bapa Surga, dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus kepada manusia. Terpujilah Tuhan, sekiranya anugerah-Mu yang berlaku yang terjadi menolong semua orang. Dengan adanya penyampaian ini, biarlah kami semua mengalami dari Tuhan roh yang sama, iman yang sama, urapan yang sama, api yang sama, kuasa yang sama, mujizat yang sama, doa yang sama, hati yang sama, dan pengalaman hidup yang sama bersama Bapa Surga di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Demikian doa hamba-Mu, Engkau yang sempurnakan dalam kehidupan kami setiap detiknya. Haleluya, 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 amin. Saya akan membacakannya di Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan melihat membacanya Injil Yohanes 15 ayat 1-8 tentang pokok anggur yang benar. Nanti saya akan menyampaikannya dengan bahasa sederhana yang dapat kita tangkap, kita pelajari, kita pahami sebagai kebenaran yang membenarkan kita, bukan pembenaran kita yang dibenarkan Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang membenarkan semuanya. Saya akan membacakannya. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. 8. Yang terakhir, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Teman sekalian, sahabatku, saya akan menjelaskan dengan ayat per ayat. Saya berharap ini tertanam di otak kita, melekat di hati kita. Saya berharap Bapak dan Ibu mengalami pesan iman urapan yang sama seperti saya alami dari Yesus Kristus. Kita setuju, kita sepakati kemuliaan, kehormatan hanya untuk Allah Bapa surga. Saya akan memulai. Tolong untuk mempersiapkan diri mencerna dengan baik setiap bahasa sehari, bahasa yang saya gunakan, sekiranya dapat memperlengkapi pribadi saudara sekalian. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah inti kehidupan manusia yang ada di bawah matahari ini. Yesus adalah inti kehidupan manusia yang paling benar dan dibenarkan oleh Allah. Dan Allah adalah agennya, agen manusia. Allah yang telah menjadi manusia, yang memproduksi manusia sesuai dengan dirinya, segambar dan serupanya seperti Bapak, Ibu, dan saya. Di ayat yang kedua, kita dikatakan sebuah ranting, sebuah batang kayu, sebuah pohon. Artinya kita makhluk yang sama serupa dengan Yesus, segambar dengan Yesus, yang tidak berbuah. Kenapa bisa dikatakan tidak berbuah? Yesus berbuah dari Allah, Roh Kudus berbuah dari Allah. Kenapa kita tidak berbuah dari Allah? Bapak yang Ibu sendiri yang harus membereskan ini dengan Allah, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Kenapa kita harus dipotong? Yaitu dosa kita diputuskan. Dosa kita diputuskan artinya kita harus dipotong. Dosa kita harus diputuskan dari pelanggaran hanya dengan cara Yesus Kristus, bukan dengan cara ide manusia, bukan dengan cara hati. Harus dipotong, harus dibersihkan. Jadi hidup kita harus diputuskan dari ikatan iblis, dari dosa, dari pelanggaran kita di hadapan Allah. Agar kita ada buahnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang yang sudah berbuah sebetulnya dalam Tuhan.
Tetapi kenapa buah itu tidak menunjukkan karakter Kristus dalam setiap detik kita kepada Tuhan? Bapak Ibu merasa sendiri, dan kita semua merasakan sendiri sebelum kita hidup dalam Tuhan. Pekerjaan manusia hanya bisa dibersihkan oleh firman Allah. Saya ulangi, pekerjaan manusia, hidup manusia hanya bisa dibersihkan oleh firman Allah, bukan dibersihkan oleh akal pengetahuan manusia, bukan dibersihkan oleh cara mulut berkata, bukan dibersihkan oleh cara hati yang menerima, tetapi cara Alkitab, cara Allah, cara Yesus, cara Roh Kudus, setiap detiknya ya. Ayat ketiga saya akan terangkan kepada kita semua ya. Perlu kesabaran, perlu ketenangan diri supaya firman Tuhan ini masuk dan hidup dengan kita dengan baik. Kita memang sudah bersih. Ini pengakuan Yesus. Saudara sekalian, ini perkataan firman Tuhan, ucapan firman Tuhan sendiri ya. Kita memang sudah bersih karena firman Allah yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Apakah Bapak dan Ibu tidak bersyukur kalau kita dianggap kita sudah bersih karena kita mendengar ucapan Yesus, mengikuti Yesus, dan beribadah kepada Yesus. Oleh karena perkataan Yesus katakan, ini hanya Yesus yang mampu mengatakan. Manusia tidak bisa mengatakan ini. Iblis juga tidak pernah mengatakan ini. Tolong dengar baik-baik. Hanya Yesus yang bisa mengatakan ucapan modal seperti ini. Manusia tidak pernah punya ucapan seperti ini, apalagi iblis. Yesus baik kan? Ya, Yesus baik. Alkitab yang baik dari Allah kepada kita, penuntun kita. Sekarang kita akan masuk di ayat yang keempat. Ini yang lebih baik lagi. Ini harus Bapak Ibu ambil lagi. Ini yang harus Bapak Ibu alami lagi. Kita diminta untuk tinggal di dalam Allah, di dalam Yesus. Nah, ini luar biasa firman Allah, firman Tuhan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ayat 4, kita diminta untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Ini terobosan yang sempurna. Hanya Yesus yang berani mengajukan ini. Hanya Allah yang berani mengajukan ini kepada kita lewat Roh Kudus setiap detiknya. Saya diminta, Bapak Ibu diminta, Anda sekalian diminta oleh Allah, diminta oleh Yesus untuk tinggal di dalam Yesus. Ada amin, ada setuju? Anda mau, Anda siap? Siapkan diri. Diminta Allah. Kita manusia diminta oleh Allah untuk tinggal di dalam Yesus. Yesus pun di dalam kita. Sekali lagi saya berikan pencerahan. Yesus di dalam kita. Sejak Allah jadikan alam semesta ini, bumi ini untuk Anda, untuk Bapak dan Ibu, untuk saya hidup. Yesus sudah ada di dalam semesta ini, di dalam kita. Ya karena kita segambar, serupa dengan Dia. Betul dong, di dalamnya, bukan di luarnya. Di luarnya ketika kita masih berdosa melawannya. Perhatikan. Ketika kita masih berdosa melawannya, nanti akan ada ayat berikut yang muncul bahwa kita di luarnya. Anda juga harus siap menerima dengan sebutan yang saya katakan. Firman Allah berlaku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti
Kita lihat sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Nah, kita tidak dapat mengerti firman Allah. Kita tidak dapat mengerti Yesus. Kita tidak dapat mengerti Roh Kudus jika kita tidak tinggal di dalam Yesus, di dalam firman-Nya ini ya. Kita tidak dapat mengerti jika kita tidak tinggal di dalam firman-Nya ini. Kita tidak dapat mengerti Yesus kalau kita tidak hidup dengan firman Yesus di dalam Roh Kudus setiap detiknya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, bahwa dikatakan demikian juga jikalau kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini sudah jelas sekali. Kita tak akan berbuah. Kita tak akan berkarakterkan Yesus, bersikap seperti Yesus, bermental seperti Yesus. Dan kita tidak bisa mengalami 9 buah roh yang hidup dibentuk oleh Yesus kalau kita tidak tinggal pada Yesus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Roh Kudus. Kalau kita tidak di hadapan Allah Bapa. Ini firman Tuhan. Kita harus mengakui, kita harus setujui. Ini harus terjadi dalam diri kita kepada manusia. Ayat yang kelima. Masih ada berapa ayat? Masih ada 3 ayat lagi. Ayat yang kelima lebih spesifik lagi, lebih dalam, lebih tajam lagi. Saya akan terangkan. Bapak dan Ibu menerima pengajaran sederhana bersama saya di dalam Tuhan. Amin. Ayat 5. Yesuslah pokok anggur dan kamu rantingnya. Yesus, setelah saya katakan di awal tadi, dia adalah pusat kehidupan. Kunci hidup manusia kepada Allah. Kunci hidup manusia. Yesus. Dia dikatakan sebagai pokok, artinya inti dasar dari segala manusia. Dan kita adalah manusia ciptaannya. Hanya saja dalam bahasa Alkitab, dalam sebutan terjemahan lembaga Alkitab Indonesia LAI, kita adalah rantingnya. Kita adalah pribadi dari Yesus. Orang yang sama dan serupa dengan Yesus. Di bagian B, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kau. Nah, Bapak Ibu sekalian, temanku, sahabatku, dimanapun berada. Bagian B, apakah Anda tinggal dalam Yesus? Apakah saudara tinggal di dalam Yesus? Apakah hidup Anda detik ini juga untuk Yesus? Selamanya bersama Yesus? Jadi Yesus minta di dalam firman-Nya. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 1-8, pokok anggur benar. Di ayat 5 bagian B. Dan barang siapa, seandainya Anda dan saya tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, nah ini paling baik. Kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Bapak Ibu pasti senang. Saya pun senang sekali. Kita tidak tinggal di dalam iblis, tetapi di dalam Kristus, di
Dalam Yesus itu hal yang paling bagus. Bagus untuk kehidupan, bagus untuk masa depan, bagus untuk kerajaan Tuhan di surga. Dikatakan kita berbuah banyak. Sebutan buah banyak artinya kita mengalami pribadi Yesus 100%, jiwa Yesus 100%, sikap Yesus 100%, cara Yesus 100% dari firman Allah. Di luar itu nol. Kenapa di luar itu nol? Sebab berikutnya, sebab di luar aku, di luar Yesus, kita tidak bisa melakukan apa. Kalaupun bisa lakukan apa, kita hanya bisa melakukan dosa demi dosa. Ayat 5 bagian terakhir, kita di luar Yesus, kita tidak bisa melakukan apa. Kalaupun kita bisa melakukan apa, kita hanya bisa melakukan dosa, membuat diri kita lebih berdosa lagi kepada Allah, kepada Yesus. Jangan sampai kepada Roh Kudus, kelar hidup kita. Kita akan masuk di ayat yang ke-6. Ini akan lebih membuat bapak dan ibu terkikis hatinya. Ini akan lebih lagi membuat kepala bapak dan ibu terasa hangat. Ini sentuhan api dari Tuhan, firman dari Tuhan yang siap memurnikan kita sekalian di dalam Roh Kudus setiap detiknya. Masih bersama saya, kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Nah, barang siapa, jika Anda tidak tinggal dalam Yesus, jika Anda tidak tinggal dalam Roh Kudus, Anda akan menyesal. Mungkin hari ini Anda tertawa berleha-leha dengan senang hati, tertawa dan dosa. Ingat, ada masa-masanya, ada saatnya Anda akan merengek di dalam neraka jika Anda tidak bertobat. Ini ayat 6 menegur kita secara langsung. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting jadi kering. Nah, kita akan dibuang keluar kalau kita tidak tinggal dalam Yesus. Artinya kita manusia tidak bisa tinggal di surga kalau kita masih kotor dan najis di hadapan Allah. Dengar ini ya, kita tidak bisa tinggal di surga kalau hidup kita masih kotor dan najis di hadapan Allah. Simak baik-baik ucapan saya. Bapak dan ibu tidak bisa datang ke surga, tidak bisa tinggal surga jika bapak dan ibu masih najis dan berdosa di hadapan Allah. Padahal Allah sudah mengurus pengampunan dosa lewat Yesus Kristus. Anda masih ingin melakukan dosa? Yesus sudah berikan solusinya dalam diri sendiri. Bertobat kepadanya setiap detiknya. Jangan sampai firman Tuhan ini berkata lagi kepada Anda, jika Anda tidak tinggal dalam Yesus, Anda dibuang keluar. Saya tidak memvonis Anda, saya tidak menghakimi Anda, tapi ini firman Tuhan yang akan terjadi kepada Anda. Siapkan dirimu menerima Kristus dengan baik. Hari ini, detik ini, siapkan dirimu diubahkan, dipulihkan sebagai alat kerajaan Allah, karena Anda adalah harta dari surga, harta kemuliaan Allah. Kita akan lanjut. Ia dibuang keluar seperti ranting dari kering. Nah, berikutnya, kemudian dikumpulkan orang dan campakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, tak ada manusia yang ingin dicampakkan. Sekali lagi, tak ada manusia yang dicampakkan.
Bapak dan ibu pun tak ingin dicampakkan sebagai manusia. Dicampakkan orang, dianggap sampah. Tak ada yang manusia mau. Tapi ini firman Tuhan harus berlaku terjadi. Manusia harus dicampakkan. Jika manusia tidak tinggal dalam Yesus, tidak hidup dengan Roh Kudus setiap detiknya, akan dicampakkan. Dengarkan saya. Jika orang tidak hidup dalam Yesus Kristus, akan dicampakkan. Dan Anda akan dikumpulkan bersama iblis. Jika Anda tidak hidup dalam Kristus, tapi kalau Anda hidup dalam Kristus dengan baik, dengan sehat, dengan utuh, dengan bagus, ya Anda tidak dicampakkan. Anda langsung dipulihkan, dimulihkan. Tuhan menyukai Anda. Tapi kalau Anda di luar Yesus, di luar firman-Nya dalam 1 detik, 1 menit, Alkitab sudah menjawab. Anda akan dicampakkan, dikumpulkan, dibakar ke dalam api. Bakarnya seperti apa? Dibakarnya kemana? Api neraka. Saya akan cerita tentang neraka untuk menguatkan dasar kitab. Tak ada manusia yang bisa sanggup dalam neraka. Neraka hanya untuk iblis, bukan untuk Anda dan saya. Tolong dicerna ya. Neraka hanya untuk iblis. Iblis takut menghadapi neraka. Tetapi karena kesalahannya yang fatal, mereka yang suci, yang mulia sekarang jadi rusak dan rapuh dan runtuh, hancur sebagai bangkai. Mereka wajib di situ. Jangan mau ikutin iblis ke neraka. Bapak Ibu sekalian, dengerin saya, teman-teman sekalian. Jangan mau ikut iblis ke neraka. Hari ini, detik ini, Anda masih punya waktu untuk bertobat kepada Yesus. Anda masih punya waktu untuk kembali kepada Yesus, menerima Yesus, karena Anda manusia. Anda bukan setan yang tidak bisa bertobat lagi, tapi Anda masih bisa bertobat. Terimalah tantangan saya. Di ayat yang ke-6 ini sangat keras kepada kita manusia. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita hanya bisa dicampakkan, hanya bisa dibuang dan dibakar. Apakah Allah nggak kasih? Apa Allah nggak adil? Ingat, kasih Allah berlaku adil, hukum Allah berlaku adil. Allah sudah memberikan kesempatan banyak kepada kita semuanya. Bukan memberikan kesempatan terakhir. Allah telah memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita yang bersabar. Saya mengagumi Allah dan kesabarannya terhadap saya, terhadap orang lain. Seperti itu. Kita akan masuk di ayat 7. Masih ada 2 ayat. Tetap bersabar bersama saya. Tetap ada dalam bimbingan Tuhan setiap detiknya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah, tadi ayat 6 sepertinya membuat kita harus dikikis, harus dikoreksi. Sekarang ayat 7, kita akan dimerdekakan lagi. Jikalau Bapak Ibu sekalian tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam Anda, apa yang dikatakan? Kita lanjut. Mintalah. Jadi sebelum meminta, karena kita semua orang yang suka minta tetapi tidak mau tinggal dengan Tuhan. Kita orang yang suka minta, sedikit minta Tuhan, minta itu ini Tuhan, minta itu ini Yesus, untuk ini Yesus, untuk ini Allah. Mintanya banyak tapi tidak mau tinggal dengan firman-Nya. Tidak mau banyak, tidak sesuai, tidak cocok. Tetapi cocokkan, seimbangkan
tinggal dalam Yesus, tinggal dalam Roh Kudus setiap detiknya. Yesus pun dengan senyum menerima permintaan kita. Tetapi kalau kita hanya minta, mengemis, tapi tidak mau tinggal dalam Yesus, kacau. Kita akan lihat ayat lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, intinya, syaratnya, jalan utamanya, kita harus tinggal dalam Yesus setiap detik, setiap saat, setiap waktu. Hadirkan Yesus 100%, pengontrol, pengendali hidup Anda hari ini. Jika Yesus sudah dapatkan iman, harapan, dan kasih, di ayat 7, kita minta apa saja akan Allah lakukan. Amin. Dan di ayat berikutnya, sebelum kita masuk ayat 8, dan Anda sekalian akan menerimanya. Baik ya firman Allah ya. Bagus ya Alkitab yang meluruskan kita ya. Kita diluruskan Alkitab ya. Itulah Bapak Ibu, saya suka dengan firman Allah. Saya sudah menyampaikan berulang dari ayat 1 sampai ayat 7. Kembali lagi, poin inti dasar ayat 7. Pastikan dirimu tinggal dalam Yesus dulu. Hidup dengan Yesus, serius dengan Yesus, serius dengan Roh Kudus setiap detiknya di bawah matahari ini. Dan Yesus menyuruh kita meminta kepadanya hak kita, harta kerajaan surga, itu iman, kehidupan yang layak, yang pantas, yang tidak binasa, berupa berkat jasmani dan rohani. Seperti itu. Sekarang yang terakhir, ayat 8. Semoga dengan ayat ini pengetahuan kita semakin dicerdaskan oleh Tuhan. Hati kita semakin dibentuk oleh dasar Alkitab dari Tuhan, firman Tuhan. Dengan ayat 8, maka terhubung semua dari ayat 1 sampai ayat 7, ayat 8. Proses ayat demi ayat adalah jalan kehidupan kita dengan Tuhan. Kita lanjutkan ayat 8. Tuhan berkati. Kita mulai lagi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini urusan kita kepada Yesus ya. Ini urusan kita kepada Allah. Dalam hal inilah Allah dipermuliakan. Itu yang Yesus katakan. Bukan kita yang dipermuliakan. Pengakuan firman Tuhan Alkitab. Dalam hal inilah Allah Bapa dipermuliakan sebagai agen. Sebagai Allah yang menciptakan manusia. Dalam hal inilah Allah dipermuliakan lewat hidup kita. Lewat kita sebagai manusia segambar serupa dengannya, Allah dimuliakan. Bukan lewat kita Allah dihujat dan dihina oleh mulut, oleh isi otak, oleh hati yang kotor. Bukan. Tapi lewat kita manusia segambar serupanya, Allah dimuliakan. Bukan Allah disalahkan. Allah perlu dimuliakan. Apalagi Yesus, apalagi Kudus.
Jika Anda bisa mempermuliakan 3 pribadi ini dalam hidup Anda pun akan dimuliakan oleh Allah Sang Pencipta. Ketika Anda dimuliakan, apa yang terjadi? Anda pantas menerima iman Anda. Hidup Anda layak dalam kerajaan surga yang tidak pernah Anda pikirkan. Anda menerima secara percuma, gratis dan praktis dinamis dari Allah melalui Yesus dan Roh Kudus. Ya, kita masih di ayat 8. Dalam hari inilah Bapa akan dipermuliakan. Nah, saya anjurkan permuliakan Allah dalam hidupmu dalam 1 detik 1 menit. Dapat di ayat B, bagian B, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Nah, ini harus diulangi lagi. Ayat 1 sampai ayat 7. Jikalau kita berbuah banyak. Buah apa ini maksudnya? Pertama, buahnya Anda harus hidup menerima Yesus dengan baik. Anda harus hidup dengan Roh Kudus dengan baik. Baru Anda bisa melakukan karakter Yesus, sikap Yesus, hati Yesus, jiwa Yesus kepada semua orang. Di luar itu, Anda dianggap penjahat, pendusta. Jika hidup Anda tidak menerima buah dari Yesus, dari Roh Kudus, Anda dianggap penghujat Tuhan. Anda dianggap penantang Tuhan di dunia ini. Hati-hati. Anda harus berbuah dalam Yesus. Serius dengan Roh Kudus setiap detiknya. Itu harus dilakukan. Di ayat yang 8 dikatakan, jikalau kamu berbuah banyak. Buahnya ada di Galatia. 9 buah roh. Itu buah-buah 9 buah roh semuanya ada. Tetapi buah yang paling penting adalah Kristus di dalammu, kamu dalam Kristus. Kristus, ya, Roh Kudus di dalam kamu, kamu dalam Roh Kudus. Dalam Allah. Itu dasar semuanya. Mulailah dulu. Ikutin arus Allah dalam dirimu. Dan selanjutnya, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian Yesus mengaku bahwa kita adalah saksinya. Orang Kristen baginya. Kristen adalah Kristus. Dan dengan demikian kita sebagai pelakunya. Jika kita ada buahnya. Saya akan berikan beberapa poin per ayat 1 sampai ayat 8. Pertama adalah Allah adalah agen hidup manusia. Satu pertama ya. Allah adalah agen hidup manusia. Yesus pokok sumber manusia. Yang kedua, tinggal hidup bersamanya setiap detik, setiap menit. Agar Anda merdeka. Yang keempat, hidupmu harus berbaharui setiap detik, setiap menit bersama Yesus di dalam Roh Kudus. Yang kelima, Yesus menguasai, Yesus mengasihi. Kita bersama Yesus. Karena kita harus hidup dalam Yesus. Yang keenam, jangan sampai keluar dari Yesus, melanggar Yesus dalam 1 detik, 1 menit. Anda akan tahu hukumannya. Yang ketujuh, Anda diminta lagi untuk bertobat dan berbalik kepada Yesus di hari ini, detik ini, supaya Anda tidak binasa. Ayat ke-8, buktikan dirimu sebagai orang Kristen, orang penyembah Yesus, orang yang memuliakan Roh Kudus, memuliakan Allah Bapa dalam 1 detik 1 menit. Allah mengasihi Anda. Saya pun memberkati Anda dengan berita firman Tuhan ini. Kehendak Tuhan terjadi
urapan Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Saya sudah melayaninya, saya akan terus melayaninya. Saya diberkati, maka saya memberkati. Hidup Anda, hidup saya milik Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang membenarkan semua ini. Yesus, Engkau akan mengurapi setiap para pendengar yang mendengarkan firman ini, yang berlaku mendidik membina mereka dengan baik, dengan sehat. Hanya bisa terjadi lewat firman-Mu, lewat Yesus, lewat Roh Kudus. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berlakulah hari ini bagi kami sampai Tuhan memanggil kami. Urusan kami melayani-Mu. Dengan itu Tuhan, perlengkapi setiap orang yang mendengarkan, setiap mereka yang memperhatikan Engkau lewat firman-Mu, lewat doa mereka. Ketika mereka menyembah dan berdoa kepadamu, hidup mereka betul dibentuk dan berbuah oleh karena Yesus. Yesus mengasihi kami sebagai manusia. Kami pun mengasihi Yesus yang menjadikan kami serupa dengannya, yang telah memberikan jalan terbaik dari Allah, itu menjadikan dirinya sebagai pendamai, pengampunan bagi dosa manusia setiap detiknya. Hari ini Tuhan, hamba-Mu persembahkan hidup kepada Engkau, juga orang lain yang mendengar kami persembahkan diri kepada Engkau. Terpujilah Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang memberikan jaminan kekal bagi kami, itu surga yang nyata, hidup yang terbaik dari Allah. Dan kami juga menghakimi, menghardik, menghantam iblis hanyalah sampah bangkai musuh yang tidak berlaku, yang dibuang dan percuma dibuang dalam neraka. Itu yang terjadi kepada iblis, dan kami milik Yesus. Kami diberikan Yesus, iman yang hidup. Karena itu, berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, panjang hidup ini, selama kami ada di dunia, mengiring Engkau dalam 1 detik 1 menit, hanya karena iman dan urapan-Mu. Haleluya, 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 amin. Yesus berkati. Salam untuk kita semuanya.